Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada mahasiswa semua. Kali ini kita berjumpa dengan pembahasan atau mata kuliah metrologi industri dengan pembahasan pertemuan kedua ini yaitu tentang sifat-sifat alat ukur. Pertemuan pertama kita sudah berbicara tentang alat ukur tersendiri, kalibrasi dan sebagainya, konsep pengukuran dan sebagainya itu sudah kita bahas pada pertemuan atau materi pembelajaran saya yang pertama. Kali ini kita akan membahas yang kedua. Baik, kita langsung saja ke bahan materi kita. Ya, metrologi industri ya di pertemuan kedua. Adapun pembahasannya, ya, pembahasan kali ini ya, berkaitan tentang akurasi, pengertian error, jenis-jenis error, penyebab, faktor penyebab error. Nah ini nanti kita akan membahasnya secara komprehensif tentang metrologi dan konten pembahasan kita ini hari. Kita membahas tentang akurasi. Sebelum kita membahas tentang akurasi, kita berbicara tentang dan membahas tentang jenis pengukuran. Jenis pengukuran di sini kita mengenal ada dua jenis pengukuran. Yang pertama itu pengukuran langsung. Pengukuran langsung itu adalah proses pengukuran dengan menggunakan alat ukur langsung dan hasil pengukurannya dapat langsung dibaca. Nah, ini seperti mikrometer ya. Pada gambar kita lihat itu ada mikrometer yang bisa membaca dan bisa mengukur diameter pada suatu benda. Dan ini sudah kita bahas juga di pertemuan pertama tentang jenis pengukuran. Kedua, pengukuran tak langsung. Ini pengukuran tak langsung yaitu proses pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai beberapa jenis alat ukur atau pembanding dan alat ukur bantu. Itu kita bisa lihat. Ya, ada alat ukur yang membandingkan dengan yang diukur. Jadi ada yang tak langsung, ada yang secara langsung. Kemudian jenis pengukuran juga ada pengukuran dengan kaliber batas. Nah, pengukuran dengan kaliber batas ini, prosesnya ini adalah proses pemeriksaan untuk memastikan apakah objek memiliki harga yang terletak di dalam atau di luar daerah toleransi ukuran. Jadi bisa kita lihat kesesuaiannya itu sesuai atau tidak lewat toleransi atau tidak. Keempat, itu pengukuran dengan bentuk acuan. Jadi ada malnya yang diacu dan diukur dengan mal tersebut. Ini pengukuran dengan cara membandingkan suatu bentuk acuan yang ditetapkan pada layar dan ukuran proyeksi. Kemudian ada pengukuran geometris khusus. Kali ini kita bisa melihat dengan ukuran mikrometer, ada namanya pitch, ada ulir pitch pada roda gigi, itu bisa diukur dengan mikrometer juga bisa. Jadi pengukuran yang dilakukan hanya untuk satu jenis geometri tertentu saja.
Contoh kebulatan silinder atau pitch-nya ya. Kemudian mahasiswa semua, kita lanjut dengan pengukuran dengan mesin ukur koordinat. Jadi jenis pengukuran ada dengan menggunakan mesin ukur koordinat. Ini alat ukur geometrik modern dengan memanfaatkan komputer untuk mengontrol gerakan sensor relatif terhadap benda ukur untuk menganalisis dan mengukur dari benda tersebut. Kita kenal juga ada pengukuran linear. Contoh pengukuran linear itu adalah alat ukur mistar. Nah, ini sering kita jumpai ya, ketika kita melakukan pengukuran atau membandingkan, ya, ukur itu membandingkan satu bentuk dengan bentuk yang sudah ditentukan. Nah, ini mistar termasuk alat ukur linear. Kemudian mistar insut atau vernier clipper. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghitung diameter dalam atau diameter luar atau pada kedalaman benda kerja tertentu. Ini sering kita gunakan pada praktikum-praktikum proses produksi. Alat ini sering digunakan. Pengukuran linear yang bisa kita lihat tadi kita bahas itu mistar insut. Mistar insut itu contohnya nih. Ini di sini ada dimensi-dimensi yang digunakan untuk menghitung ukuran tertentu pada benda kerja. Ini untuk menghitung diameter luar dan ini untuk menghitung diameter dalam suatu benda kerja. Nah, ini fungsi-fungsinya seperti ini adalah sebagai pemutar pengunci di dalam clipper, vernier clipper. Nah, kita bisa lihat untuk menghitungnya, ini sejajar dengan garis. Nah, ini kita bisa lihat ini untuk ukuran dari mistar insutnya. Ada namanya mistar insut digital. Ada tadi mistar insut yang digital. Oke. Ada mistar insut untuk ketinggian. Untuk menghitung ketinggian, kita menggunakan ini. Misal kita untuk menghitung ketinggian suatu benda kerja yang akan diproses pada proses produksi. Nah, untuk itu kita harus menghitung ketinggian tersebut agar bisa membuat benda kerja yang sesuai dengan ukuran yang dimaksud. Nah, pengukuran linear untuk menghitung jangka sorong atau mistar insut tadi, ini kita lihat di sini. Kesejajaran tadi, kalau udah sejajar dia dari 0, ya, ini 3,45, ini 4. Jadi kita bisa lihat ke bawahnya ya. Bawahnya itu bisa dilihat. Nah, kalau ini dari sini sampai ke sini ya, kita lihat itu 3,74 ya.
dihitung dari sini. Nah, kalau ini 3,52 dari sini ya, dihitung tadi 3,52. Nah, sini 5-nya 5,52. Nah, pengukuran linier itu ada namanya mikrometer. Mikrometer ini ada bagian-bagiannya. Biasanya mikrometer ada mikrometer 0,01 atau mikrometer 0,05. Kemudian mikrometer juga ada yang digital. Nah, kalau yang ini untuk pengunci. Di lab kita itu ada itu mikrometer, kita ada 4 buah mikrometer. Nanti kalau ingin melihat fisiknya bisa datang ke lab proses produksi ya. Nah, jenis mikrometer ada mikrometer 100 sampai 125 mili, ada yang mikrometer 0 sampai 100 milimeter, sampai 1000, 0 sampai 1000 milimeter. Ada mikrometer yang limit mikrometernya itu 2 inci. Ini bisa dilihat. Jenis-jenis mikrometer itu ada mikrometer diameter dalam, mikrometer lubang, dan mikrometer 3 kaki atau triobor. Ada mikrometer juga jenis-jenisnya macam-macam ya, mikrometer V and fill, mikrometer ulir, mikrometer roda gigi, macam-macam. Hasil pembacaan itu misalnya garis indeks pembaca ini halus ini, yang dihaluskan di sini. Kemudian garis indeks pembaca kasar yang di sini, itu dilihat dari sini. Misalnya ini kan, ya ini sampai 6, 6-nya ini berapa gitu. Lihat di sini. 4,8, ini 4,5, 6, 7, 8, sekitar 4,8. Jadi 6,48. Begitu dia membacanya. Pada mikrometer yang di sampingnya itu bisa diputar. Jadi nanti diputar dia sampai bunyi trek. Nah, itu artinya sudah sampai batas ambang. Bisa dihitung. Pembacaan hasil pengukuran mikrometer, kalau di sini ya, ini misalnya udah sampai 6, ya di sini 6 ini, karena nggak kelihatan ya, 6, berapa? 6,53. Kemudian 6,98. Skala putar, skala tutup. Oke, ini dilewati aja. Pengukuran sudut ada namanya busur bilah. Nah, busur bilah belkotraktor ini sering bisa lihat untuk mengukur sudut. Ini kecermatannya sekitar 5 menit. Ini contoh pembacaannya ya di busur bilah. Interpolasi harga sudut secara kira-kira. Kemudian carilah garis yang segitiga yang berhimpit dengan skala utama. Jadi ada skala utama, ada skala primer, ada sekunder. Diperhatikan posisi garis nol, noniusnya ya. Garis nonius apakah terletak pada skala utama yang membesar ke kanan atau ke kiri untuk menentukan apakah skala
nonius kanan atau kiri yang dipakai. Nah, ini posisi 0 skala kanan, sejajar. Ini skala kanan nih. Nah, ini coba diilustrasikan seperti ini. Unsur baja atau steel engineering protractor itu kecermatannya 1 derajat. Atau batang sinus atau simber. Ini digunakan untuk menghitung kemiringan. Seperti ini bentuknya. Nah, ini untuk mengukur ketegak lurusan. Pakai mistar peniku. Mistar peniku ya. Mengukur ketidaklurusan. Jadi membandingkan dengan skala siku. Ada ya sebelahnya standar ya, standar siku dan objeknya. Kemudian ada alat yang kita gunakan untuk mengukur kedataran. Nah, ini bisa dilihat, ini biasanya dalamnya ini air ya. Ada gelembung yang ketika gelembung ini sudah di tengah, itu artinya sudah datar. Cermatannya ada 0,02 mm per menit, dan 0,04, ada 0,08. Ini water level, namanya speed level. Nah, alat ukur itu terbagi dua, ada alat ukur besaran pokok. Nah, kita bisa lihat alat ukur besaran pokok itu, untuk besaran pokok itu seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Itu termasuk besaran pokok. Nah, kemarin juga kita sudah bicara ini sedikit tentang besaran pokok ya. Nah, alat-alat untuk besaran pokok tadi adalah contohnya mistar. Nah, mistar digunakan untuk mengukur satu panjang benda mempunyai batas ketelitiannya 0,5 mm. Kemudian jangka sorong. Ini juga termasuk alat yang digunakan. Jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitiannya 0,1 mm. Kemudian mikrometer scope. Ini mempunyai ketelitian 0,01 mm. Batas ketelitiannya, batas ambang. Ya. Ada neraca. Ini neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Kemudian stopwatch. Ini adalah besaran. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu mempunyai batas ketelitian 0,01 detik. Kemudian termometer juga termasuk digunakan untuk mengukur suhu. Ampemeter ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, alat ukur besaran turunan, tadi besaran pokok, sekarang besaran turunan. Alat-alatnya speedometer untuk kelajuan, kemudian dinamometer untuk mengukur berat, besarnya gaya yang terjadi pada suatu benda ya. Higrometer ini digunakan untuk mengetahui kelembapan udara. Kemudian ohmmeter atau voltmeter. Ini ohmmeter digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Nah, sementara untuk voltmeter untuk menghitung tegangan listrik. Jadi ohmmeter dan voltmeter ini bisa disebut multimeter. Kemudian barometer, ini barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara
yang ada di luar. Kemudian hidrometer, ya, ini digunakan untuk menghitung berat jenis larutan. Kemudian manometer, ini digunakan untuk mengukur tekanan udara. Kemudian kalorimeter, ini untuk mengukur besarnya kalor jenis atau kalor jenis zat pada suatu objek. Kesalahan pengukuran, ya, kesalahan pengukuran ini biasanya besaran fisika tidak dapat diukur secara pasti dengan setiap alat ukur. Hasil pengukuran biasanya mempunyai derajat ketidakpastian. Nah, kesalahan pengukuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini kesalahan yang sebab-sebabnya dapat diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi. Nah, kesalahan sistematis ini menghasilkan setiap bacaan yang diambil menjadi salah dalam satu arah. Nah, besaran kesalahan sistematis antara lain kesalahan alat, kesalahan pengamatan, kesalahan lingkungan, kesalahan teoritis. Kalau dia kesalahan acak ini yaitu kesalahan yang menghasilkan data, hamburan data di sekitar nilai rata-rata. Data mempunyai kesempatan yang sama menjadi positif atau negatif. Nah, sumber kesalahan acak sering diidentifikasi, ya. Kesalahan acak sering dapat kuantifikasi melalui analisis statistik. Jadi efek kesalahan acak terhadap besaran atau hukum fisika dapat ditentukan. Dalam pengukuran ada istilah-istilah seperti ketelitian, itu adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar. Kemudian kepekaan itu adalah ukuran minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen. Kemudian ketetapan atau akurasi itu suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama dengan memberikan suatu nilai tertentu pada besaran fisisnya. Ketepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perbedaan hasil-hasil pengukuran pada pengukuran berulang. Nah, kita masuk ke akurasi. Akurasi, ya. Kenapa?
Ya, akurasi. Bisa lihat ya. Akurasi itu adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Kepresisian dari suatu sistem pengukuran disebut juga reproduktivitas, dalam bahasa Inggris reproducibility, atau pengulangan atau repeatability. Itu adalah sejauh mana pengulangan pengukuran dalam kondisi yang tidak berubah mendapat hasil yang sama. Nah, di sini kita lihat nilai sesungguhnya dan nilai yang diukur, akurasi di antara ini. Jadi akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai kesungguhan. Sementara presisi itu menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Jadi akurasi itu ketika sudah terjadi repetisi pada pengukuran. Jadi bisa dilihat di repetisinya. Makin dekat dengan nilai sesungguhnya berarti akurasinya semakin tinggi. Pengertian error ya. Error. Setiap hasil pengukuran selalu mengandung error. Tidak ada pengukuran yang bebas dari error. Ini merupakan sifat alamiah, kecuali jika yang diukur atau dihitung adalah jumlah barang atau jumlah kejadian. Itu tidak ada errornya. Nah, error dalam pengukuran dikelompokkan menjadi 3, yaitu spurious error, systematic error, dan random error. Jadi kalau error itu adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang diukur dari besaran-besaran. Nah, error biasanya pada besaran-besaran seperti perpindahan, tekanan, suhu, dan lain-lain. Peralatan instrumentasi elektronik yang baik dirancang agar dapat membatasi kesalahan yang mungkin terjadi, yang tidak dapat dihindari dalam setiap pengukuran. Jadi, tadi ada 3 jenis error. Coba saya jabarkan sedikit ya. Untuk spurious error itu merupakan gross error. Penyebab spurious error adalah karena kesalahan manusia. Kesalahan menggunakan metode, salah baca, salah lihat, salah mencatat, atau karena kesalahan alat ukur. Itu instrumen yang tidak berfungsi dengan baik. Spurious error akan menyebabkan hasil pengukuran tidak valid karena berada jauh dari nilai rata-rata atau outlier. Spurious error tak bisa diikutkan dalam analisis statistik. Cara menentukan spurious error dalam sekelompok hasil pengukuran adalah dengan outlier test. Kedua itu systematic error. Ini disebabkan oleh berbagai faktor yang secara sistematis mempengaruhi hasil pengukuran. Misalnya suatu keributan terjadi di dekat ruangan kelas di mana murid-murid sedang melakukan tes. Keributan ini bisa menyebabkan kesalahan menjawab pada semua murid karena terganggu, misalnya. Terganggu konsentrasinya akibat keributan tersebut. Contoh lain adalah adanya slug dalam tangki bahan bakar yang menyebabkan
kesalahan pengukuran level bahan bakar dalam tangki tersebut. Systematic error ini bernilai tetap atau tidak berubah. Ia bisa diprediksi. Jadi systematic error akan memberikan bias pada hasil pengukuran. Bias tersebut bisa bernilai positif atau negatif. Dalam praktiknya, systematic error ini sangat sulit untuk didefinisikan atau ditentukan. Ketiga itu random error. Ini disebabkan oleh faktor-faktor yang secara acak berpengaruh pada suatu variabel atau besaran sepanjang proses cuplikan atau sampling pengukuran. Salah satu contoh faktor tersebut misalnya suasana hati atau mood. Suasana hati seseorang yang bisa berpengaruh pada kinerjanya sehingga bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Random error menyebabkan pengukuran berulang yang dilakukan terhadap suatu besaran, tidak pernah menghasilkan nilai yang sama. Hasil pengukuran berulang tersebut akan terdistribusi di sekitar nilai besarnya dan mengikuti distribusi normal atau Gaussian. Random error dapat ditentukan dengan menggunakan metode statistik. Jadi untuk dapat menghasilkan pengukuran yang dapat diterima oleh semua pihak, maka perkiraan error yang terkandung dalam hasil pengukuran tersebut harus disampaikan, baik yang menyangkut besaran error tersebut maupun tingkat signifikansinya. Nah, secara umum, pernyataan hasil pengukuran yang baik akan berbentuk misalnya 95% tingkat kepercayaan 95% atau 90%. Error terjadi karena pertama akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang ada dan diketahui pada setiap elemen dari sistem instrumentasi. Kedua, terdapat elemen di dalam sistem yang tidak berfungsi dengan benar. Ketiga, efek dari transducer. Transducer ini alat yang dipakai di teknik mesin itu dikenal dengan alat konversi energi lah. Itu yang dimaksud dengan transducer. Itu transducer itu merubah besaran satu ke besaran yang lain, itu transducer. Tiga, efek dari transducer di dalam proses. Empat, sensitivitas atau kepekaan ganda dari transducer. Kelima, sumber kesalahan lain. Nah, kesalahan dalam pengukuran itu bisa kita jabarkan, misal tadi kita bicara tentang akumulasi kesalahan yang diketahui. Jadi semua elemen atau bagian-bagian dari suatu sistem instrumentasi itu memiliki batas ketelitian yang telah ditentukan oleh pabrik. Contoh itu suatu rekaman atau recorder ditentukan memiliki tingkat ketelitian kira-kira 2% pada penunjukan skala penuh. Perekam dianggap dapat bekerja dengan tingkat ketelitian tersebut jika secara benar dirawat dan secara periodik dikalibrasi. Kalibrasi kemarin sudah kita bahas ya. Disebabkan oleh batas ketelitiannya, maka perekam akan menghasilkan suatu kesalahan atau error di dalam pengukurannya jika digunakan pada sistem instrumentasi. Walau demikian, kesalahan tetap diterima dan diketahui selama perekaman tersebut bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Batas ketelitian pengukuran harus dipahami dengan baik, karena kesalahan pengukuran yang lebih besar dari 2% dapat
saja dihasilkan oleh perekaman yang digunakan. Nah, perhatikan kurva input output yang bisa kita ilustrasikan misalnya nanti. Kalau di sini belum bisa saya ilustrasikan ya. Ada nanti kurva input dan output. Kesalahan akibat instrumen yang tidak berfungsi dengan benar. Yang kedua, itu jika suatu elemen atau bagian dari sistem instrumentasi tidak dengan baik dirawat atau diatur terlebih dahulu sebelum digunakan, misalnya proses kalibrasi, penyetelan titik nol, atau penyetelan range, maka kesalahan-kesalahan pengukuran dari hal-hal di atas dapat terjadi, dapat berakibat fatal. Sebelum kita berbicara tentang kesalahan tadi, itu ada bisa kita lihat ya tanggapan yang umum dari suatu instrumen yang ditunjukkan dengan rumus misalnya itu tentang sensitivitas metode kuadrat ya. Misalnya Q0 sama dengan SQ plus Z2. Ini belum bisa saya tampilkan, mungkin nanti ya. Kemudian kesalahan pengukuran oleh transducer dan proses. Ini transducer itu biasanya harus dipilih dan ditempatkan dengan cara tertentu hingga tidak mempengaruhi atau mengubah proses pengukuran. Jika pemasangan dari transducer mempengaruhi proses, maka kesalahan yang serius dapat terjadi dan hasil pengukuran yang diperoleh akan tidak memiliki arti. Untuk kebanyakan pengukuran, ukuran dan berat dari transducer haruslah relatif kecil terhadap ukuran dan berat dari komponen yang diuji. Selain itu, transducer juga harus memiliki gaya yang lebih kecil atau mengambil energi yang sedikit dari proses untuk dapat digunakan. Kemudian kesalahan pengukuran akibat sensitivitas ganda dari transducer. Transducer biasanya dirancang untuk mengukur suatu besaran tunggal tertentu, seperti tekanan. Walaupun demikian, sering terjadi karena kepekaan transducer tadi, maka terdapat pengukuran, terdapat pula turut mengukur besaran lain karena tersebut, seperti suhu atau percepatan. Jadi jika transducer yang digunakan untuk mengukur suatu besaran itu terjadi misalnya tekanan pada suatu proses, dan jika perubahan suhu juga menyebabkan perubahan dalam pengukuran, ya, maka kesalahan akibat kepekaan ganda akan terjadi. Efek dari sensitivitas ganda diperlihatkan melalui proses kesalahan kurva. Ini saya belum bisa perlihatkan. Terakhir, 5 sumber-sumber kesalahan lain. Ini sumber-sumber kesalahan lain yang penting adalah efek dari misalnya kawat pengantar atau draw atau noise elektronik dari kesalahan manusia. Pengaruh kawat pengantar yang digunakan untuk menghubungkan transducer ke sistem instrumentasi ini dapat menjadi berarti jika transducer yang digunakan mengandung elemen yang peka terhadap perubahan resistansi.
Resistansi kawat-kawat penghantar yang paling yang panjang dan kecil akan sangat berpengaruh terhadap transducer untuk mengukur resistansi penambahan nilai resistansi dari kawat pengantar yang menghasilkan kesalahan yang diukur, kesalahan pengukuran, maksud saya kesalahan pengukuran yang tidak diinginkan akibat pengaruh suhu yang pada gilirannya menyebabkan perubahan nilai resistansi dari kawat pengantar pengukur. Jika suatu kawat pengantar panjang digunakan pada lengan-lengan dari suatu jembatan Weinstone misalnya yang digunakan untuk pengukuran pembebanan, maka ketelitian dari pengukuran ini, jenis ini dapat dengan mudah diatur draw atau noise elektronik yang biasanya dihasilkan dari sinyal-sinyal yang dipancarkan dari sumber sinyal listrik lainnya. Ini tadi sudah saya bahas ya. Jenis-jenis error adalah spurious error, systematic error, dan random error. Nah, di sini kita bisa lihat systematic error di mana durasi pengukuran misalnya dari T1 sampai T2. Nah, ini adalah jarak dari pengukuran tersebut, artinya durasi pengukuran. Dan nilai kebenarannya itu adalah di mana nilai kebenaran dengan nilai rata-rata itu berada. Nah, nilai rata-rata ya di atas nilai rata-rata itu disebut spurious error atau nilai error di atas rata-rata spurious error. Nah, di antara itu yang tidak yang di antara nilai rata-rata tersebut di bawah atau di bawah nilai rata-rata atau di atas nilai rata-rata sedikit, misalnya itu adalah random errornya. Sementara systematic error di antara rata-rata nilai rata-rata dengan nilai kebenaran, nilai yang benar. Baik, saya rasa sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan tentang metrologi industri. Ya, bila ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan langsung ke saya atau dengan link YouTube saya. Jadi kita akan berjumpa kembali pada pertemuan ketiga tentang metrologi industri ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan untuk kuliah dan pembelajaran kita yang dilanjutkan pada pertemuan ketiga kita nanti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.